Hai semuanya, welcome back to my channel. Karena bulan ini mendekati tahun baru dan hari Natal, gue bakal ngebahas tentang salah satu jejak kriminal yang terjadi pada hari Natal. Nah, kali ini gue bakal ngebahas tentang kisah dari Charlie Lawson. Dia menghilangkan nyawa seluruh anggota keluarganya dengan cara yang sangat unik, karena seluruh korbannya adalah keluarganya sendiri. Nah guys, gimana cerita lengkap dari kasus Charlie Lawson? Kita langsung masuk aja ke ceritanya. Charlie Lawson lahir pada 10 Mei 1886. Dia lahir di Lawsonville, North Carolina. Dia anak pertama dari 3 bersaudara. Dia punya adik 2 laki-laki bernama Marion dan juga Elijah. Pada tahun 1911, Charlie bertemu dengan istrinya bernama Fanny Manring. Setelah keduanya bertemu, keduanya akhirnya jatuh cinta. Dan setelah menikah, mereka dikaruniai 8 anak. Pada tahun 1912 guys, anak pertama mereka lahir seorang perempuan bernama Mary. 1 tahun setelahnya lahirlah seorang laki-laki bernama Arthur. Pada tahun 1914 lahirlah bernama William. Pada tahun 1917 lahirlah bernama Carly. Dan pada tahun 1922 lahirlah dan diberi nama Mabel. Selanjutnya James pada 1925, Raymond pada 1927, dan pada tahun 1929 lahirlah bayi mereka. Dan ini adalah anak terakhir bernama Mary Lou. Namun guys, pada tahun 1920 anak ketiga mereka tidak selamat dan meninggal dunia pada tahun 1920 karena sakit. Pada tahun 1918, Charlie mengikuti jejak kedua adik laki-lakinya untuk merantau, tepatnya ke wilayah pertanian Germantown. Nah, disinilah Charlie bekerja sebagai seorang petani tembakau yang dimana sistemnya dia itu adalah sistem bagi hasil. Nah, dia sistemnya itu bagi hasil dengan pemilik lahan. Dia itu nggak punya lahan, tapi dia bisa mengerjakan lahan orang lain. Sembari dia mengumpulkan uang buat nantinya dia membeli lahan untuk dirinya sendiri. Akhirnya guys, karena kegigihan Charlie dalam mencari uang dan menabung, akhirnya pada tahun 1927 dia mampu mengumpulkan uang buat membeli lahan pertanian untuk dirinya sendiri. Tahun 1929, di tahun inilah, tepatnya pada hari Natal, gak ada angin, gak ada hujan, Charlie tiba-tiba menikam seluruh keluarganya. Nah, awalnya Charlie itu tiba-tiba mengajak istri dan juga ke-7 anaknya buat foto booth. Apa sih foto, kayak foto studio gitu. Dimana pada zaman itu foto studio itu dianggap ya nggak wajar, apalagi untuk orang yang bekerja sebagai seorang petani. Selain berfoto, mereka juga dibelikan baju baru. Nah, foto yang tersebar adalah menjadi foto terakhir dari keluarga Lawson. Hari penghilangan nyawa seluruh anggota keluarga Charlie. Guys, peristiwa naas itu terjadi pada siang hari. Mana pada saat itu kedua putri dari Charlie ini ingin mengunjungi paman dan juga bibinya, yang memang rumah mereka itu nggak jauh dari rumah mereka. Nah, saat kedua putrinya ini ingin pergi mengunjungi paman dan bibinya, ayah mereka, Charlie, langsung ngumpet di sebuah tempat penyimpanan tembakau untuk menunggu kedua putrinya itu lewat. Begitu kedua putrinya itu lewat dekat dia, udah lumayan agak dekat, tiba-tiba Charlie menembak kedua putrinya. Tidak sampai di situ. Setelah dia menembak kedua putrinya, dia mulai melihat atau kayak menendang kedua putrinya itu untuk melihat apakah kedua putrinya sudah meninggal atau belum. Karena dia rasa kedua putrinya itu sudah meninggal. Akhirnya dia mulai mencari istrinya. Sampai dia di rumah, istrinya itu sedang berada di beranda yang emang lagi duduk-duduk santai saja. Setelah Charlie melihat istrinya, dia langsung gelap mata menembak istrinya. Pada saat dia menembak istrinya itu, ada kedua anaknya lagi bernama James dan juga Raymond. Akhirnya mereka tuh tidak sengaja melihat ayahnya menembak ibunya. Saking takutnya kedua anak ini, mereka langsung lari, langsung sembunyi. Ayahnya yang gelap mata pada saat itu seperti dirasuki oleh setan. Dia mulai mencari kedua anaknya itu, si James dan juga Raymond ini, karena namanya anak kecil. Mereka ketemulah sama ayahnya. Di saat ketemu itu, ayahnya langsung menembak kedua anaknya. Dan kedua anaknya tidak selamat. Bayi kecil mereka yang bernama Mary Lou. Nah, Mary Lou juga tidak luput dari kekejaman ayahnya. Dia kala itu masih sangat kecil, masih bayi merah. Dengan keji ayahnya memukul, menendang si Mary Lou, hingga akhirnya Mary Lou tidak selamat dan juga meninggal dunia. Anak tertua laki-laki mereka bernama Arthur. Nah, kala itu dia adalah satu-satunya orang yang selamat. Nggak tahu kenapa ayahnya meminta si Arthur buat pergi keluar kota untuk ngantar sebuah barang. Karena pada saat kejadian Arthur memang disuruh ayahnya buat keluar kota. Nah, dialah satu-satunya orang yang selamat pada hari pembantaian tersebut. Begitu memastikan seluruh anggota keluarganya itu sudah meninggal guys. Si Charlie yang pada saat itu gelap mata seperti dirasuki oleh setan, dia mulai mengumpulkan seluruh anggota keluarganya dalam satu barisan. Charlie memposisikan seluruh anggota keluarganya dengan lengan yang menyilang.
dan dia mengambil batu, dan batu itu ditaruh di atas kepala masing-masing anggota keluarganya, seperti dijadikan sebuah bantal. Nah, karena mendengar suara tembakan yang banyak banget nih, akhirnya tetangga-tetangga mereka itu mulai curiga dan mulai mencari dari mana asal tembakan tersebut. Ternyata tembakan itu berasal dari rumah Charlie, dan setelah ditemukan oleh tetangga Charlie, akhirnya jasad-jasad tersebut langsung diotopsi oleh pihak kepolisian. Namun di saat tetangganya itu mulai menemukan anggota keluarga yang sudah meninggal, mereka tidak menemukan si ayah, karena tepat si ayah setelah menghabisi seluruh anggota keluarganya, dia lari menuju ke hutan, yang memang hutan itu tidak jauh dari rumah mereka. Tidak lama kemudian, tetangganya itu mendengar seperti ada suara tembakan dari dalam hutan. Benar saja, di saat tetangga-tetangga ini mulai mencari keberadaan Charlie di dalam hutan, mereka menemukan Charlie sudah tidak bernyawa. Tetangganya ini menemukan tubuh Charlie memang sudah tergeletak di dalam hutan. Di sampingnya ada senapan yang dia gunakan untuk menembak seluruh anggota keluarganya. Namun di sekeliling ayahnya Charlie terdapat beberapa jejak kaki. Jadi menurut beberapa orang nih, kalau semisalnya sebelum si ayahnya ini menghabisi nyawanya sendiri, dia sepertinya mondar-mandir di dekat pohon yang memang dijadikannya tempat terakhirnya dia. Di dekat jasadnya Charlie ditemukan sepucuk surat yang ditujukan untuk kedua orang tua Charlie. Nah guys, karena kasus ini tuh bener-bener kayak gak tahu motif ayah itu sebenarnya apa. Akhirnya banyak banget teori-teori yang bermunculan setelah kejadian tersebut. Nah guys, teori yang pertama mengenai penghilangan nyawa oleh ayahnya. Teori yang pertama mengatakan kalau misalnya Charlie ini sepertinya sakit karena beberapa bulan sebelum dia menghilangkan nyawa seluruh anggota keluarganya, dia dikabarkan sering sakit di bagian kepalanya. Namun menurut laporan dari pihak kepolisian nih guys, setelah lakukan otopsi tidak ada kejanggalan di bagian kepalanya dia ataupun kerusakan di bagian otaknya. Jadi otaknya si Charlie ini ya bersih-bersih aja, orang normal. Nah teori yang kedua, sepertinya ayahnya ini nggak berkompeten nih buat membunuh keluarganya. Banyak yang bilang bisa jadi Charlie ini adalah saksi kunci dalam kasus besar. Lalu ia dan juga keluarganya dihilangkan nyawa oleh orang yang tak dikenal untuk menutupi kasus tersebut. Nah, teori yang ketiga yang sebenarnya banyak diyakini oleh orang, di mana sebenarnya keluarga ini tuh memiliki sebuah rahasia busuk, rahasia yang sangat besar di dalam keluarganya. Di dalam sebuah buku White Christmas, Bloody Christmas, di dalam buku tersebut ditulis, sepertinya ayahnya Charlie ini memiliki hubungan incest dengan putri tertuanya, yaitu si Mary. Nah, hal ini diketahui dari anonim dan juga beberapa kerabat dan juga keluarga dari Charlie. Untuk mendukung teorinya si White Christmas, Bloody Christmas, ada juga seorang penulis yang membenarkan. Dan tulisan itu berada di dalam buku The Meaning of Our Tears tahun 2006. Nah guys, dalam buku The Meaning of Our Tears ini ada sebuah kesaksian dari temannya si Mary yang itu bernama Ella. Di dalam buku tersebut, Ella ini bilang Mary itu pernah bercerita kepadanya pada saat itu dia sedang mengandung. Dia yang menghamili dia adalah ayahnya sendiri. Namun gak ada laporan resmi nih mengenai kehamilannya si Mary ini. Dan juga ada seorang tetangga dari keluarga mereka yang bilang kalau memang benar, sepertinya Mary dan juga ayahnya memiliki hubungan incest. Ada hubungan yang gak lazim dari keluarga tersebut. Namun si tetangganya itu menolak buat memberikan kesaksian lebih lanjut. Kalian ingat kan guys, satu-satunya orang yang selamat adalah Arthur. Gimana sih nasib dia setelah kejadian tersebut? Arthur menjalani kehidupannya dengan sangat baik. Dia menikah hingga memiliki seorang anak. Namun naasnya pada tahun 1945 dia mengalami kecelakaan tunggal, kecelakaan sepeda motor di umur dia 32 tahun. Karena kasus itu viral pada masanya, museum kecil didedikasikan untuk keluarga Charlie, tepatnya di Madison, North Carolina. Nah, museum kecil ini berdiri di bekas rumahnya keluarga Lawson. Bahkan hingga saat ini, museum kecil tersebut sering banget dikunjungi oleh wisatawan yang memang turis-turis ini ingin melihat foto-foto terakhir dan clipping-clipping tentang penghilangan nyawa keluarga Lawson. Nah guys, itu dia kasus dari penghilangan nyawa yang sangat kejam oleh ayahnya. Dia bahkan menghilangkan 7 anggota keluarganya, dari ibu dan ke-6 anaknya. Dan yang paling miris guys, terjadi pada hari Natal, yang dimana hari Natal adalah hari yang harusnya bersuka cita, hari yang bahagia. Dijadikan Charlie ini menjadi hari yang penuh darah. Nah guys, sampai di sini aja video kali ini. Dan menurut kalian gimana? Apakah sangat kejam seorang ayah menghilangkan seluruh anggota keluarganya? Atau mungkin kalian punya teori baru tentang keluarga ini? Nah guys, sampai di sini aja video kali ini, dan nantikan videoku berikutnya. See you in the next video and bye bye.